my channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian itu tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Oke, di video kali ini teman-teman, saya mau bercerita tentang biaya hidup di Malaysia itu gimana sih, murah, mahal, atau apalah gitu ya kan. Jadi saya akan cerita di sini yang sepengetahuan saya dan berpengalaman saya seperti itu. Jadi nanti saya akan bagi cerita dua bagian yang tentang biaya hidup masa saya jadi TKI dan biaya hidup semasa saya sudah jadi ibu rumah tangga di Malaysia, teman-teman. So, sebelum kita ke videonya, kalian jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe yang di bawah ya, teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau cerita dulu. Saya itu tinggal di Malaysia itu sudah 2011 sampai sekarang. Jadi kira sudah 9 tahun gitu. Jadi saya mau share di sini sepengetahuan saya saja ya, teman-teman. Jadi dulu 2011 sampai 2017 saya itu kerja kilang, kerja jadi TKI. Jadi untuk biaya yang kalau biaya TKI itu di Malaysia, yang pertama kalau untuk rumah itu kilang tanggung atau misalnya perusahaan yang bagi. Lepas itu kalau misalnya ada setengah perusahaan itu bayar juga. Jadi seperti kilang kami, dia bayar RM50 satu orang, setiap bulannya akan dipotong gaji dari payslip kita setiap bulan gitu ya. Dan kalau untuk biaya lain-lain itu macam elektrik apa semua, mereka itu sudah tanggung gitu, kilang sudah tanggung. Jadi kalau di sini biaya untuk sebagai TKI itu hanya bisa dibilang untuk kebutuhan sendiri gitu. Jadi kayak kita sudah kerja kilang gitu, kayak udah kalau misalnya kerja kayak biaya transportasi ke kilang pun mereka sudah buat gitu. Jadi cuman khusus untuk diri kita sendiri saja di sini ya, teman-teman. Jadi biaya untuk kalau dibilang mahal, saya bilang sih enggak gitu kan, karena dengan gaji yang kalau pertama dulu saya UMR-nya atau gaji pokoknya masih RM450 gitu. Tapi itu masih cukup satu bulan, karena masih ada lagi tambah allowance segala macamnya kan, bolehlah dapat 700-800 gitu. Itu baru-baru ya teman-teman, karena masih training, belum lagi ada OT atau segala macamnya kan. Jadi untuk biaya makannya bisa dibilang kalau kita mau rajin masak, boleh dalam satu minggu itu RM50 habislah. Kalau misalnya RM50 kira-kira RM150.000 gitu. Jadi kalau untuk satu bulan berarti RM600.000, betul nggak perkalian saya? Oke, RM600.000 gitu. Jadi itu untuk satu bulan. Jadi kalau misalnya itu RM50 ya, sudah ada ikan, sayur, kadang udah bisa beli buah, sudah lengkap lah perlengkapan untuk makan kalau kita masak. Tapi kalau misalnya kita yang malas masak, di sini tuh beli makan nggak mahal, teman-teman. Jadi kalau macam kayak nasi campur gitu, kayak kita beli di Indonesia pun kayak bentuk nasi Padang, dia pun seharga bisa, kalau cuma nasi ikan dengan sayur sedikit aja ada RM3,5 atau RM10.000 gitu. Tapi kecuali kalau langsung pergi beli nasi Padangnya, dia RM7 gitu, RM21.000. Jadi kalau misalnya tapi dulu masa saya nasi Padang belum ada, teman-teman. Jadi selalu masih ada nasi campur. Jadi turun dari rumah itu ada di bawah flat itu jual nasi campur gitu ya. Jadi untuk biaya makan saya kira di sini sangat murah dan sangat gampang lah gitu ya, karena di sini kebutuhan pokok pun sangat murah. Kita bisa beli, contoh kita nggak harus kayak di kampung harus beli cabai itu 1 kilo gitu. Jadi di sini kita beli sesuai kebutuhan kita, jadi nggak ada yang mubazir gitu, teman-teman. Jadi kalau untuk biaya hidup sebagai TKI itu setahu saya cuma makanan dan juga kehidupan untuk kita sendiri. Contoh entah mau beli makeup, beli baju, beli lotion. Dan di sini pun
barang-barang atau baju itu masih dikira murah ya teman-teman. Contoh kita kayak beli kaos saja, kaos macam untuk pergi kilang atau t-shirt maksud saya, dia ada yang harga 10 ringgit, 15 ringgit seperti itu. Jadi kira-kira harga 45.000 atau 30.000 seperti itu ya. Kalau misalnya kita beli baju, kecuali kalau kita yang namanya udah brand, nah itu lain cerita ya. Ini saya cerita sebagai yang kita untuk pemula gitu, yang misalnya nanti mau jadi TKI atau misalnya masih ada berencana jadi TKI, yang berpikir mahal nggak sih biaya di Malaysia itu. Oke. Dan kalau misalnya yang lain-lain sih paling untuk have fun aja lah. Jadi kalau untuk biaya yang sebagai TKI ini sangat murah gitu ya kan, sangat bisa untuk buat tabungan. Makanya banyak orang bilang kalau TKI di Malaysia itu bisa buat rumah, buat ini, karena biaya di sini sangat murah, bisa membantu orang tua gitu ya teman-teman. Oke, next untuk biaya hidup sebagai pelancong ataupun biaya hidup sebagai ibu rumah tangga atau yang merasa mau tinggal di Malaysia itu, saya akan kupas lagi di sini. Yang pertama adalah untuk biaya rumah gitu. Kalau untuk melancong itu biaya rumah, kalau misalnya kalian mau berobat ke sini, biaya melancong, biaya rumah itu ada yang dari yang murah itu harga 45 ringgit satu hari atau satu malam, sampai dengan ada yang 100 ringgit. Tapi yang kalau untuk rumah gitu, sewa rumah atau sewa kamar di sini ada yang hanya 50 ringgit, seperti itu aja rata-rata kalau kalian mau melancong gitu ya teman-teman. Lain kalau kalian mau pengen hotel yang lebih oke atau lebih mahal, ada juga gitu ya. Jadi kalau untuk biaya rumah di sini sangat murah, bisa dibilang 150.000 satu malam, dibandingkan kalau misalnya kita tinggal di hotel ya mungkin ada 300.000, itu paling murah di sini gitu ya. Jadi kalau untuk biaya makannya gitu, jadi kalau misalnya kalau datang ke sini yang pasti kita mau makan juga ya kan. Jadi kalau untuk kayak biaya di sini, kita contoh lah untuk 3 hari gitu ya kan, di sini mau biaya makan hanya untuk makan ya teman-teman. Lain kalian kalau mau beli souvenir atau mau shopping, mau apa segala macam, itu terpulang untuk kalian. Jadi kalau untuk biaya makan sini sangat-sangat murah. Contoh kayak kalian mau beli cakotiao, nasi goreng, nasi campur, rata-rata cuma 5 ringgit seperti itu teman-teman, kayak sekitar 15.000 aja. Kalian boleh beli di sekitaran food court atau macam di sini banyak banget food court atau street food ya teman-teman. Di sini sangat banyak, macam ada jual cendol. Kalau misalnya kalian melancong sini, kalian mesti pergi ke tempat jual cendol yang di apa namanya, di daerah Komtar sana. Apa namanya? Saya lupa namanya, nanti kalau saya ingat saya akan bagi tahu teman-teman, oke? Itu. Nah, dan kalau misalnya untuk biaya transportasi, di sini pun biaya transportasi itu sangat murah. Contoh kalau kalian kemana aja, dari Relau ke Tanjung sana, ke Komtar sana, kalau kalian naik bus atau naik bus rapid namanya di sini, transportasi umumnya adalah sekitar 2 ringgit 80 sen seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat murah, sekitar 6.000 atau 7.000 gitu ya, 7.000 rupiah gitu. Kalau padahal itu udah sangat-sangat dikira sangat paling jauh gitu ya, kayak kalian udah keliling satu Penang seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk biaya kalau untuk transportasi Grab pun sangat murah, kira murah lah, karena kita udah naik Grab, udah kayak taksi gitu. Jadi kalau macam yang terdekat gitu sekitar 4 ringgit ataupun 5 ringgit, jadi kira 12.000 atau 15.000 itu kalau yang dekat. Kalau yang sangat jauh pun itu kayak 13 ringgit, sekitar 30.000 lebih, tapi sudah jauh gitu ya teman-teman di sini transportasi Grabnya. Jadi kalau untuk biaya rumah, biaya transportasi itu sangat murah ya kiranya. Jadi kalau misalnya biaya makan pun sangat murah, gampang dan senang dicari. Biasanya di bawah-bawah rumah kita itu, rumah sewa itu selalu udah ada jualan gitu, selalu sudah ada kedai kopi atau kopi kedai kalau di sini bilangnya ya teman-teman. Oke, untuk biaya melancong macam untuk biaya apa namanya itu, kalau mau beli-beli barang di sini pun sangat murah. Kalian boleh pergi ke
lorong kulit sana, ada juga daerah Komtar sana, di situ sangat-sangat murah. Mau beli oleh-oleh, mau beli, ada juga di Snack Temple gitu, sangat-sangat ada yang gampang dicari untuk souvenir kalian mau balik ke Indonesia. Jadi murah-murah gitu. Jadi kalian, kalau misalnya kalian sampai sini, kalian boleh komen di bawah kalau misalnya kalian mau tanya-tanya sesuatu atau tempat yang sangat murah gitu, tempat yang memang senang mau kalian beli gitu ya. Kalau misalnya keuangan kalian terbatas tapi ingin membeli souvenir gitu ya. Oke, next untuk biaya hidup sebagai ibu rumah tangga atau yang menikah di sini. Jadi saya akan paparkan di sini ya teman-teman, itu yang tentang saya, bukan tentang orang lain, yang saya alami dan yang saya bayar, yang saya, pokoknya yang saya semua lah gitu, pengalaman saya. Jadi kalau untuk biaya hidup di sini, contoh di sini itu kebanyakan teman-teman semua punya rumah, walaupun kita yang namanya udah pakai nama sendiri, kita bayar per bulan juga teman-teman. Jadi kita beli rumah itu dia jarang sekali di sini, bisa dikira 1 dari 1000 orang yang beli rumah itu cash gitu ya. Jadi di sini kebanyakan bayar angsur. Contoh misalnya kalian, kalau di sini rumah yang sederhana ada yang paling murah kalau nggak salah 400 ringgit atau 450 ringgit 1 bulan, seperti itu teman-teman. Jadi sekitar berapa itu, 1.200.000 1 bulan. Jadi kalau misalnya dikalikan ke Indonesia memang kelihatannya agak mahal gitu ya teman-teman. Jadi kalau fasilitas di rumah dengan harga yang segitu ya, dia ada 2 kamar saja dia, tapi sudah ada kamar mandi, semuanya sudah ada, sudah lengkap. Jadi itu udah biaya. Dan kalau misalnya di sini biaya air dan juga biaya elektrik atau listrik gitu teman-teman, jadi nggak terlalu mahal juga. Jadi seperti kira-kira berapa ringgit ya, karena saya pun nggak pernah gitu ya bayar-bayar yang kayak gini. Jadi saya kalau nggak silap murah saja lah gitu, jadi nggak mahal gitu. Jadi gampang aja kalau misalnya di sini, apalagi di sini banyak orang yang semuanya rata-rata punya kerja gitu ya teman-teman. Jadi mereka bisa bayar, kalau itu yang termurah gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk biaya makan di sini, kalau seperti saya ini jarang memasak teman-teman. Jadi jarang banget saya masak. Kalau masak pun itu karena saya teringin sekali makan makanan Indonesia gitu. Jadi saya masak. Kalau untuk biaya makan, kalau macam pagi ya biasa makan roti. Lepas itu kalau misalnya siang, kalau mau makan nasi ya saya beli nasi padang atau beli nasi campur, ataupun pergi makan Hokkien Mee, makan cakotiao. Semuanya murah-murah aja, kayak sekitar 4 ringgit gitu, 5 ringgit. Kalau macam nasi campur udah banyak ulam segala macam 7 ringgit gitu, 6 ringgit gitulah teman-teman. Itu pun udah, kalau misalnya nasi campur udah harga 7 ringgit 8 ringgit, itu udah kira mahal ya teman-teman di sini. Jadi kalau untuk biaya di sini itu, contoh di sini juga kebanyakan orang punya mobil gitu, punya kereta gitu. Jadi ya ada juga untuk bayar kereta, bayar insurans, bayar apa lagi ya. Pokoknya kebanyakan di sini memang serba bayar ya teman-teman. Jadi tapi di sini sangat dipermudah gitu. Jadi nggak dipersulit mau kita mau beli apa segala macam. Paling pun cuma tengok pendapatan kita gimana, lulus atau enggak kita mau membeli suatu barang gitu ya teman-teman. Jadi kalau kayak seperti rumah ini saya nggak tahu udah berapa, karena ini sudah lunas teman-teman. Kayak karena sudah 20 tahun mertua saya tinggal di sini, jadi rumah ini sudah lunas. Tapi kalau kayak rumah kami ada rumah kami sendiri gitu, kami sewakan dia 450 ringgit aja satu bulan gitu. 480 ringgit 1 bulan, kira 1.200.000 1.300.000 seperti itulah kalau biaya-biaya kayak gitu ya kan. Dan kalau misalnya biaya minyak, di sini pun minyak sangat murah teman-teman. Minyak petrol itu atau minyak bensin, pokoknya minyak untuk kendaraan itu sangat murah gitu. Jadi kalau kita macam 1 hari pakai motor itu, pakai moto itu 5 ringgit sudah full tank gitu. 5 ringgit itu 15.000, sangat murah begitu ya kan.
Jadi orang pun senang gitu bawa moto gitu. Jadi kalau 5 ringgit isi udah 1 hari udah bisa kita keliling-keliling sampai habis itu minyak pun udah boleh teman-teman. Jadi di sini saya bilang bukan saya bilang, mungkin ini karena pengalaman saya sendiri teman-teman. Dibandingkan di Indonesia untuk tinggal di Indonesia dengan biaya di sini, saya rasa di sini lebih mudah gitu, lebih senang aja gitu macam untuk hidup gitu ya teman-teman. Kalau dibandingkan kita harus di Indonesia, kalau mau kerja itu pun harus bayar biaya transportasi, bayar biaya apalagi itu, baik biaya untuk segala macam uang kos pokok, tapi penghasilan tidak seimbang gitu, jadi sangat mahal gitu ya teman-teman. Jadi sekian dulu sebenarnya share dari saya, supaya ini bermanfaat buat kalian dan juga supaya kalian jadi tambah pengetahuan tentang Malaysia gitu ya. Jadi mungkin ada yang kepo atau yang mau tahu gimana biaya hidup di sini. It's so easy gitu, hidup di sini gampang, semua serba gampang teman-teman, nggak ada yang dipersulit. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman. Oke, see you my next video. Bye bye.